Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang hidup berdampingan. Terdapat berbagai jenis simbiosis, di antaranya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, simbiosis komensalisme, satu untung satu tidak terpengaruh, dan simbiosis parasitisme, satu untung satu rugi. Simbiosis mutualisme yang pertama yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara lebah dan bunga. Bunga mendapatkan keuntungan berupa bantuan pada proses penyerbukannya oleh lebah, sedangkan lebah juga mendapatkan keuntungan yakni berupa nektar dan serbuk sari dari bunga untuk diolah menjadi madu. Simbiosis mutualisme yang kedua yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kupu-kupu dan bunga. Bunga mendapatkan keuntungan berupa bantuan pada proses penyerbukannya oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu juga mendapatkan keuntungan yakni berupa nektar dan madu dari bunga sebagai makanan. Selanjutnya, simbiosis komensalisme yang pertama yaitu hubungan timbal balik antara daun sirih dan pohon inangnya. Yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya tidak untung ataupun rugi. Sirih mendapatkan keuntungan dari sinar matahari yang diperoleh dari pohon inangnya untuk melakukan fotosintesis. Sementara itu, pohon inangnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan dengan adanya sirih. Selanjutnya, simbiosis komensalisme yang kedua yaitu hubungan timbal balik antara tumbuhan paku dan pohon inangnya. Yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya tidak untung ataupun rugi. Tumbuhan paku diuntungkan karena mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Sementara itu, pohon inangnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan dengan adanya tumbuhan paku. Berikutnya, simbiosis parasitisme yang pertama yaitu hubungan timbal balik antara benalu dan pohon inangnya. Yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya dirugikan. Benalu diuntungkan karena mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon. Sementara itu, pohon inangnya dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Selanjutnya, simbiosis parasitisme yang kedua yaitu hubungan timbal balik antara nyamuk dan manusia. Yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya dirugikan. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Simbiosis mutualisme yang ketiga yakni hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Manusia dan tumbuhan sama-sama mendapatkan keuntungan. Manusia mendapatkan keuntungan karena mendapatkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari manusia untuk proses fotosintesis. Simbiosis mutualisme yang keempat yakni hubungan antara cacing tanah dengan tumbuhan. Cacing tanah mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan makanan, dan tumbuhan mendapatkan keuntungan berupa terbukanya rongga-rongga tanah sebagai daerah peresapan air dan udara. Simbiosis mutualisme yang kelima yakni hubungan antara burung jarak dan kerbau. Burung jarak mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan makanan dari kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan berupa terhindar dari parasit.
Simbiosis komensalisme yang ketiga yakni hubungan antara bunga anggrek dan inangnya. Bunga anggrek mendapatkan keuntungan berupa mendapat tempat untuk tumbuh dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan inangnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme yang keempat yakni hubungan antara katak dan pohon. Katak mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan tempat untuk berteduh dan bertelur, sedangkan tumbuhan tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian dari adanya katak. Simbiosis komensalisme yang kelima yakni hubungan antara burung dengan pohon. Burung mendapatkan keuntungan yakni berupa mendapatkan tempat untuk tinggal, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan dengan adanya burung yang menumpanginya. Simbiosis parasitisme yang ketiga yakni hubungan antara ulat dengan daun. Ulat mendapatkan keuntungan yakni berupa mendapatkan makanan, sedangkan tumbuhan dirugikan karena terhambatnya proses fotosintesis. Simbiosis parasitisme yang keempat yakni hubungan antara bekicot dengan daun. Bekicot mendapatkan keuntungan yakni berupa mendapatkan makanan, sedangkan tumbuhan mendapatkan kerugian yakni berupa terhambatnya proses fotosintesis. Simbiosis parasitisme yang kelima yakni hubungan antara lalat dan buah. Lalat mendapatkan keuntungan yakni mendapatkan tempat untuk bertelur dan berkembang biak. Sedangkan buah mendapatkan kerugian yakni menjadi busuk.